selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Baik, Pak. semoga sehat semua ya. Jadi ini mungkin kelas terakhir ya. Mungkin kita akan membahas tentang pengawasan dan pengendalian. Jadi kaitannya sama sistem yang sudah kita bangun sebelumnya, kemudian berkaitan dengan rencana dan strategi yang sudah kita set up. Nah, sekarang tugas kita adalah mengawasi dan mengendalikan. Diawasi kalau misalnya ada salah jalan, kemudian dikendalikan ke track yang betul. Itu tujuannya adalah untuk mengetahui mungkin konsep dasar ya pengawasan, kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan, terus prakteknya seperti apa, dan untuk mengetahui pendekatan untuk mempertahankan konsistensi dalam fungsi pengawasannya. Nah, ini ada banyak ya mungkin function of management, PDCA, plan do check action, atau ini mungkin planning, PLOC, planning, leading, organizing, sama controlling. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai cita-cita atau objektif perusahaan seefektif mungkin. Efektif berarti cepat ya, cara yang singkat gitu. Kemudian seefisien mungkin menggunakan resources sehingga tercipta margin atau profit yang diinginkan gitu. Nah, pengertian pengawasan adalah controlling or measuring the performance and taking action to ensure the desired result. Jadi bottom line-nya adalah performance dan take action ketika tidak sesuai dengan performance. Nah, itu pokoknya kinerja ya, atau tidak sesuai rencana itu. Jadi intinya adalah ada satu parameter yang digunakan dan kita mengawasi apakah orang itu sesuai dengan parameternya atau tidak gitu. Jadi misal gampangnya lah ya, ketika kita punya suatu timnas misalnya Indonesia yang terdiri dari 25 orang, nah itu apakah resource yang limited itu bisa mencapai cita-cita kita, yaitu goalnya adalah mungkin Piala Asia ya, menjuarai Piala Asia gitu, atau in the long term-nya itu Piala Dunia ya, paling nggak masuk Piala Dunia lah Indonesia gitu. Nah, 25 orang itu apakah mampu dan mau seperti kemarin kita bilang. Nah, kalau sudah mampu dan mau, kinerjanya seperti apa? Misalnya kinerjanya sesuai dengan harapan atau tidak. Nah, jadi kita controlling dan evaluating. Evaluation ya. Jadi kita assess whether he do or he did what he expected to do or not gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak sesuai, ya udah kita harus sesuaikan gitu. Kemudian tujuan dan fungsi pengawasan tadi mengantisipasi
tas dari organisasi. Jadi mungkin proyeknya makin besar atau karyawannya makin banyak. Dan meminimalkan biaya, adaptasi lingkungan. Lingkungan itu misalnya sekarang resesi gitu ya. Inflasi dan resesi. Ini kombinasi yang cukup membuat seisi dunia ini agak ketar-ketir ya. Jadi kombinasi dari pandemi, kemudian inflasi dan resesi. Meminimalkan kegagalan. Jadi intinya biar tetap agile ya, agile di lingkungan apapun gitu. Jadi itu tujuannya. Nah, proses pengawasan itu stepnya ada, kita harus menentukan dulu standar dan metode penilaian kinerjanya, kemudian proses penilaian kinerjanya, kemudian ketika sudah kita assess dia mencapai target atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya tidak ya, kalau misalnya sudah sesuai kan ya tinggal dimonitor ya. Jadi Anda kalau misalnya bawahannya kinerjanya sudah sesuai dengan harapan, itu sebagai manajer enak gitu. Nah, masalahnya nggak semudah itu ya. Jadi ada mungkin banyak yang nggak sesuai dengan harapan ya. Jadi performanya tidak sesuai, jadi kita harus mengambil tindakan intervensi sehingga dia tetap on the track lah ya. Itu. Jadi tetap di jalur yang benar dan speednya juga sesuai gitu. Bisa bayangkan kalau misalnya kita trekking atau hiking, yang satu ketinggalannya jauh banget itu. Nah itu harus kita intervensi, mungkin bawaannya terlalu banyak, kita butuh bantuan atau gimana gitu. Itu harus kita assess lagi karena tidak mencapai fase atau ritme yang diharapkan gitu. Nah, beberapa gejala yang memerlukan pengawasan, jadi terjadi penurunan pendapatan atau profit, kemudian penurunan kualitas layanan, jadi customer-nya banyak yang ngeluh, kemudian pegawainya tidak puas, indikasinya dari keluhan pegawai, produktivitas kerja, dan mungkin meningkatnya turnover. Kemudian berkurangnya cash flow. Jadi kalau cash flow berkurang itu akan jadi masalah ya. Cash flow itu gampangnya pendapatan kita misalnya 5 juta. Nah, pengeluaran kita 6 juta. Nah, itu masalah. Sebaliknya pendapatannya 5 juta, pengeluarnya 2,5 juta. Nah, itu yang kita harapkan gitu. Tapi kalau pas-pasan juga misalnya 5 juta, pengeluaran 5 juta, nah itu jangka panjangnya bermasalah juga. Kita nggak bisa tumbuh perusahaannya. Jadi hanya berkutat sama perut istilahnya ya. Karena untuk operasional aja sudah pas-pasan gitu. Jadi kalau ada goncangan sedikit, perubahan inflasi atau vendornya naikkan harga, itu kita udah kelimpungan pasti. Banyaknya pegawai pekerja yang menganggur atau banyaknya pegawai. Jadi pegawainya terlalu banyak, kemudian pekerjaannya kurang. Jadi banyak yang nganggur akhirnya. Maksudnya nggak ada, bukan nganggur nggak kerja, tapi nggak ada yang dikerjakan. Tidak terorganisasinya setiap kerjaan dengan baik. Jadi ada pekerjaan yang nggak ada yang handle, ada satu pekerjaan yang 2 orang yang keroyokan gitu. Itu nggak terorganisir dengan baik atau redundant. Biaya yang melebihi anggaran. Jadi tadi 6 juta pengeluarannya, pendapatannya 5 juta. Adanya penghamburan dan inefisiensi.
Nah, ini mungkin yang ilmu yang bermanfaat ya. Nanti either Anda akan jadi project manager atau mungkin paling enggak untuk keluarga lah ya. Dimana kita manage keuangan ya. Karena seberapa besar penghasilan Anda, kalau Anda tidak bisa mengawasi dan memanage resource atau gaji yang Anda punya, ya sama aja gitu. Seberapa project yang Anda lakukan ketika tidak di-manage dengan baik, ya rugi-rugi juga. Atau istilahnya boncos lah ya, istilahnya sekarang. Jadi bahkan kalau di project management nggak peduli seberapa besar atau kecil proyeknya, yang penting marginnya terjaga. Itu yang paling penting. Jadi proyek kecil tapi marginnya ada atau untung, ya itu lebih baik daripada proyek besar marginnya minus. Nah itu makin parah, itu berdarah-darah akhirnya. Jadi mending proyek kecil tapi margin. Nah tapi kalau bisa proyek besar marginnya ada. Nah itu yang bisa membuat perusahaan cepat besar juga. Nah, kemudian pengawasan berdasarkan proses kegiatannya. Jadi feed forward control atau tahap awal ya, proses di awal, kemudian implementasi atau proses concurrent control, kemudian post action control ya. Jadi ini mirip kayak tadi PDCA. Jadi pertama itu di awal kita memastikan bahwa petunjuk yang diberikan sudah jelas, kemudian faktor-faktor untuk mempengaruhi suatu kegiatan sudah ditetapkan ya, sudah ada gitu. Nah, kemudian tinggal kita run atau kita eksekusi. Jadi pas concurrent control atau saat proses atau implementasi kita pastikan bahwa berjalan sesuai dengan rencana. Jadi proses atau perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian post action itu kita kontrol atau awasi apa sudah sesuai dengan output yang diharapkan atau belum itu, atau sesuai standar atau belum. Nah kalau misalnya standarnya mungkin kurang, ya standarnya kita ubah juga. Tapi kalau sudah sesuai dengan standar dan hasilnya bagus, ya udah gitu. Nah, beberapa faktor yang terkait dengan pengawasan dalam bidang SDM. Nah, ini orang ya. Jadi di dunia IT yang di manage itu orang, nggak banyak barang ya. Nah, mungkin paling banyak itu ya orang ya, karena yang mengerjakan selama ini masih orang. Jadi pemahaman manajer atas bagaimana memotivasi karyawan yang tadi tidak mau bekerja jadi mau bekerja, kemudian setelah bekerja job satisfaction-nya bagus atau kepuasannya tinggi, serta gaya kepemimpinan yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi. Jadi nanti antara atasan dan bawahannya itu komunikasinya berjalan dengan baik. Kemudian disiplin sistem ya. Jadi ini untuk mengontrol bahwa orang ini ada gitu, kerja gitu. Nah ini yang saat ini agak susah karena orangnya masih WFH gitu. Nah 2023 ini kita mulai terapkan WFO atau hybrid lah ya, 3 hari WFO, 3 hari WFH. Nah ini akan sedikit memudahkan. Saya nggak tahu kenapa even perusahaan sebesar
Apple, kemudian SpaceX, Tesla itu mewajibkan orang-orangnya tetap bekerja di kantor gitu. Karena sepertinya sih ada sesuatu yang tidak bisa dijalankan ketika masih WFO gitu. Nah, salah satunya ini disiplin action gitu. Jadi orang bekerja untuk kita atau enggak gitu. Walaupun dari sisi result kita bisa measure, tapi dari sisi productivity, nah itu kita nggak tahu apakah dia sudah cukup produktif atau belum. Karena misalnya ada satu pekerjaan gitu, ada satu orang yang dalam 8 jam dia bisa melakukan cukup 30 menit untuk melakukan satu tugas. Tapi ada yang baru mungkin atau masih belum familiar itu butuh 8 jam lebih untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, itu productivity-nya kalau disamakan yang senior sama junior, nah itu kurang bagus. Jadi resultnya memang harus fair gitu ya. Nah, kemudian adanya penilaian kinerja. Jadi tidak hanya disiplin action, tapi ada kinerja yang kita monitor. Misalnya tadi ya pemain bola, kalau kipernya tidak ada atau tidak melakukan pekerjaan semestinya, nah itu pasti kegolan terus. Atau strikernya diem aja ketika ada bola, nah itu nggak akan tercipta gol yang kita harapkan. Ya adanya hanya ya ngoper-ngoper bola terus akhirnya. Jadi nggak ada strikernya, nggak ada kipernya. Ada tapi nggak melakukan fungsi yang maksimal gitu. Jadinya ya istilah sekarang quiet quitting ya. Jadi ya udahlah, saya penting masuk jam 8 pulang jam 5 itu. Nggak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di organisasi, saya just doing my job gitulah. Nah, just doing my job itu kan kayaknya 100% berarti oke lah gitu. Tapi enggak. Jadi pasti dia hanya melakukan seminimal mungkin. Mungkin enggak sampai 50%. Kemudian pengawasan di bidang informasi ya. Ini mungkin kaitannya sama teman-teman ya. Jadi penerapan sistem informasi manajemen atau sistem ERP atau teknologi yang lebih maju yang lainnya, yang untuk mendukung kebutuhan bisnis, misalnya kayak tiket.com gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kayak apa namanya XQ itu kan big data ya. Jadi infrastrukturnya berjalan dengan baik. Nah, kemudian penggunaan teknologi komputer dan teknologi informasi. Jadi paling enggak kalau perusahaan kecil seperti perusahaan saya, internetnya enggak down lah gitu. Dan websitenya enggak dihack. Dan apa namanya email dan sebagainya bisa bekerja dengan baik sehingga bisa mendukung kegiatan perusahaan. Karena saat ini misalnya internetnya down, ya udah kita nggak bisa kerja. Soalnya beda sekali zaman 25 atau 30 tahun yang lalu ya. Jadi kalau di rekrutmen, kalau dulu kan pakai kertas ya. Kalau Anda mungkin penasaran zamannya Sidul lah misalnya. Dia ngelamar kerja pakai amplop terus disebarin ke beberapa perusahaan gitu. Nah, nanti dia diterima atau enggak dikirimin surat dari kantornya gitu. Nah, sekarang enggak seperti itu.
sekarang semuanya dikirimkan email kan gitu. Jadi kalau internetnya nggak ada ya udah pada bingung orang, linglung lah istilahnya sekarang, nggak tahu apa yang harus dilakukan kalau internetnya nggak ada. Sempat tahun 2000 berapa ya, 2019 soalnya, itu internetnya down. Bahkan pernah listriknya mati juga ya, itu Jakarta blackout itu. Nah itu ya nggak bisa kerja jadinya, kita di kantor ya nggak bisa ngapa-ngapain, gosip doang akhirnya. Oke. Kemudian pengawasan di bidang keuangan. Nah ini analisa laporan keuangan, but that's not simple ya, maksudnya how to read the financial statement itu mungkin butuh advance skill lah ya. Nah mungkin kalau yang gampang pengelolaan biaya sama kas gitu. Nah mungkin analisis laporan keuangan Anda harus hire profesional ya. Tapi cash flow management dan cost control Anda bisa manage gitu. Ya. Di lingkup yang lebih kecil mungkin project management, ya ini tugasnya nanti mencakup ini. Jadi bedanya project management sama tech lead atau engineer biasa, project management itu manage budget. Jadi bedanya di situ. Jadi nggak cuman projectnya selesai tepat waktu, tapi harus mengontrol apakah resource yang digunakan itu sesuai dengan anggaran atau tidak. Gitu. Kalau tidak, nah nanti marginnya akan minus. Gitu. Kalau sesuai, marginnya akan positif. Gitu. Nah itu gunanya manage keuangan. At the end, seperti saya bilang, triple bottom line, organisasi itu intinya 3, people, proses, dan profit ya. Bahkan non-profit organization juga harus membuat profit sekarang. Untuk apa? Pak, kan bukan perusahaan profit oriented itu. Bagaimana kalau nggak profit, bulan depan dia akan running bisnisnya bagaimana gitu. Karena nggak ada keuntungan yang bisa diputar lagi. Kalau minus yang nombogin siapa gitu kan. Nah itu. Even non-profit oriented company itu harus berpikir profit sehingga bisa membayar tenaga kerja, operation dan sebagainya. Jadi saya kemarin dapat project itu ya, blockchain itu ya. Itu kan perusahaan non-profit oriented ya. Jadi intinya dia ada relawan-relawan yang jual buku se-Indonesia, ada simpul-simpul gitu, ada ratusan ribu. Mereka bikinkan web pakai React.js kalau nggak salah ya, front-end-nya. Kemudian back-end-nya pakai Solidity untuk connect sama smart contract gitu ya, blockchain. Nah itu kan non-profit sebenarnya, non-profit organisasi. Orang-orang yang ada di situ sudah nggak memikirkan keuntungan pribadi sebenarnya. Komunitas relawan yang pengen membuat impact ke Indonesia dengan membuat digital literasi sehingga orang-orang melek digital atau ada literasi yang lain gitu. Jadi itu tujuannya. Nah, mereka bahkan connect ke blockchain gitu. Jadi tadi saya bilang, jadi ada tetap resource yang dijaga sehingga ada margin untuk running bisnis sesuai dengan harapan. Kalau tidak ya tadi bagaimana dia bayar
vendor atau orang yang participate di situ, yang mana bukan semuanya non-profit organisasi gitu. Ya gampangnya apa mau perusahaan internet provider nggak dibayar gitu kan, nggak mau karena nggak sesuai dengan uh, apa namanya visi misi mereka, karena uh, even listrik aja gampangnya, masjid aja, gereja aja hanya dapat diskon kan, nggak di full bayarin gitu. Baik, kita lanjut. Kemudian pengawasan bagian pemasaran, mungkin kita tinggal beberapa slide lagi ya. Ini berkaitan sama ujung tombak juga ya, karena kalau tidak ada penjualan ya tidak ada pemasukan gitu. Nah, bagaimana kita meng-create marketing sehingga tercipta sales atau penjualan, sehingga ada uang yang masuk untuk run bisnis kita gitu. Nah, evaluasi atas target market atau pasar sasaran atau pasar potensial ya, potensial market itu. Nah, ini target market itu adalah evaluasi setiap segmen dan memutuskan yang mana yang kita pilih. Misalnya perusahaan saya kan HR consultant, tapi kita milih hanya di bidang IT gitu. Atau profit orang-orang IT saja gitu. Nah, kemudian potensial market adalah sekumpulan konsumen ya, atau tadi the whole industry. Mungkin banyak yang minat ke perusahaan kami, tapi karena keterbatasan resources kita pilih IT saja, profesi IT yang kita fokuskan, karena sesuai visi kita hanya fokus di profesi yang ada gap talentnya, jadi talentnya masih kurang itu. Jadi kita fokus di situ. Ya, tujuannya untuk memberikan dampak lah ya. Nah, kemudian survei atas perilaku konsumen, consumer behavior, kemudian berbagai faktor yang terkait dengan konsumen. Jadi kita bagaimana sih orang bisa mau pakai jasa kita gitu. Misalnya bagaimana orang bisa lebih memilih beli makan pakai Grab atau pakai Gojek atau dia beli langsung. Nah, itu. Misalnya contohnya kalau misalnya ada diskon yang mana kita langsung datang ke toko itu lebih mahal. Nah, pasti orang akan memilih online gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang mungkin ada additional cost 20%, sehingga online sudah tidak menarik lagi. Nah, itu mungkin orang, nggak cuma orang yang mau beli, tapi penjualnya juga berpikir, wah, jadi ngurangin profit nih gitu. Atau kita harus naikkan harga nih sehingga bisa mengcover 20% biaya yang dibebankan oleh online marketplace itu ya. Kemudian evaluasi atas strategi pemasaran dan
bauran pemasaran yang dilakukan. Gitu. Jadi strateginya, kemudian bauran pemasaran yang dipilih tadi ya. Jadi strategi penjualan, promosi, pricing, fixing yang bersifat unik ya. Jadi dirancang untuk menghasilkan penjualan yang saling menentukan mutual benefit lah. Nah ini marketing funnel strategi. Jadi ada paling atas awareness dan consideration, kemudian conversion dan activation, loyalty dan advokasi. Nah ini adalah tahapan-tahapannya. Jadi mungkin pertama kita create awareness dari perusahaan kita. Awareness dan consideration itu kan seperti waktu itu kita tanya Pertamina atau Petrocina, itu pasti milihnya Pertamina walaupun belum tentu Pertamina lebih bagus, tapi Anda karena taunya mungkin Pertamina, ya udah saya nggak tahu Petrocina, kalau ditanya pasti jawabnya Pertamina. Dan conversion ini menjadi penjualannya, konversi dari mungkin baru klik, nah nanti jadi check out gitu. Kemudian activation itu sudah bayar atau langganan, itu sudah bayar. Kemudian loyalty, nah setelah itu kita create loyalty ya. Jadi orang repeat order atau beli terus ke kita, atau langganan diperpanjang terus. Nah, advokasi review produk ya, setelah mereka ngerasakan servis atau produk kita minta review, nanti jadi testimoni sehingga makin banyak lagi orang yang consider produk kita gitu atau servis kita. Nah, kemudian evaluasi di bagian produksi atau operation. Nah, ini evaluasi atas plan lokasi, baik itu geografi atau di kantor atau di lapangan, di proyek-proyek yang kita kerjasama. Gitu. Kemudian evaluasi atas layout, kan kalau produksi ya, ini produksi, which is ini case-nya adalah manufacturing. Nah, kalau perusahaan service atau project, perusahaan IT itu kita plan-nya adalah tempat klien atau kantor kita. Jadi tempat mereka bekerja. Nah, bagaimana Pak kalau WFO? Nah, WFO plan-nya adalah result base ya. Jadi kita nggak bisa datangin rumah karyawan mas satu-satu ya. Tapi kita lihat hasilnya, kita measure kinerjanya sesuai. Nah, tapi sekarang sudah mulai berangsur WFO. Mungkin Februari kita akan 3 hari itu. Jadi kita bisa down to earth ya, by Gemba ya, istilahnya Gemba Management System ya. Gemba itu kita datang ke karyawan, ke lapangan, kita tanyain bagaimana hari ini, gitu. Ada keluhan atau ada masalah atau enggak gitu. Nah, kita awasin bagian operation. Nah, kemudian kalau sudah sesuai ya kita evaluasi sistem atau standarnya masih kita jalankan atau kita ubah gitu. Nah, ini mungkin slide terakhir. Bagaimana kita maintain atau mempertahankan fungsi pengawasan yang sudah berjalan. Nah, itu atau belum berjalan ya. Atau belum sesuai dengan harapan. Nah, sistem pengawasan tradisional, itu traditional control, itu monitor yang bersifat eksternal. Jadi ada orang di luar individu karyawan atau atasan, peers, rekan kerja, atau berdasarkan pengawasan komitmen ya, komitmen based control system. Nah, itu
dari orangnya sendiri, karena kita berikan motivasi berupa KPI, maka dia akan melihat KPI-nya, bukan melihat atasannya ada atau tidak. Nah itu. Jadi ini sekarang yang akan saya lakukan di tim operation saya atau people and operation saya. Dan saya megang dua perusahaan ya kebetulan. Nah, ada di konsultan saya berikan KPI, nah di operation saya juga akan berikan KPI, sehingga tercipta tidak hanya traditional control but also commitment based control, sehingga orang itu termotivasi dari dalam. Ada ini ya, ada apa namanya, ada rintangan harus kita loncatin gitu. Misalnya ada apa namanya, pembatas jalan. Kalau kita ada misalnya ada gang gitu ya, yang tidak boleh dilewatin motor. Nah, itu kan kita biasanya kasih palang, mungkin sebatas di bawah eh, di bawah apa tuh namanya, lutut lah ya. Nah, itu kan ada rintangan. Otomatis ketika ada rintangan, orang yang jalan kaki itu kan ngeloncatin kan atau naikkan kaki sehingga bisa lewat. Nah, itu. Jadi committed based control ini kita berikan bar, atau istilahnya kita berikan KPI lah ya. Jadi orang yang jalan tadi dengan memberikan pipa penghalang tadi di bawah lutut tingginya, satu menghindari orang yang bukan harusnya lewat situ, yaitu motor atau mobil. Ya mobil nggak mungkin ya, kalau di gang kecil motor gitu misalnya, itu nggak bisa lewat karena emang aturannya nggak boleh. Dan orang yang jalan harus menaikkan kakinya sehingga bisa lewat. Nah itu. Jadi secara otomatis dia berkomitmen untuk menaikkan kakinya sehingga bisa lewat itu. Nah kalau tradisional kontrol itu harus ada orang atau atasan yang nyuruh, naikkan kakinya gitu. Nah, biar apa Pak? Ya emang itu tujuannya gitu. Apa namanya? Pekerjaan kamu ya itu gitu. Jadi kalau tradisional kontrol itu ya disuruh dulu atau diawasin baru dia melakukan itu. Nah, tapi kalau komitmen base itu dari dalam diri sendiri, sehingga dia secara volunteer atau secara eh, internal, secara dari dalam dirinya sendiri dia eh, melakukan yang eh, sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, mungkin itu kuncinya. Kalau misalnya tradisional kontrol tidak bekerja, nah kita harus bikin komitmen base. Tapi kalau dengan tradisional kontrol sistem saja sudah jalan, ya nggak perlu sih. Gitu. Jadi karena bikin KPI itu takes time juga, belum tentu KPI yang kita harap set up atau kita buat sesuai dengan yang organisasi harapkan gitu. Jangan-jangan malah salah gitu. Bisa misleading juga. Nah, tapi kalau menurut saya dua kombinasi ini akan menjadi faktor yang sangat eh, apa ya, yang bisa menjadikan winning team lah ya. Sehingga orang terkontrol sesuai tracknya dan akhirnya perusahaan mencapai tujuannya. Nah, itu mungkin kata-kata terakhir dari saya, mencapai tujuan organisasi yang kita harapkan. Itu mungkin dari saya. Kalau ada pertanyaan.
Kalau nggak ada, mungkin kalau malu bertanya secara langsung bisa chat. Saya tunggu 5 menit atau 1 menit ya. Kalau nggak ada, mungkin kita tutup. Pak, saya mau tanya Pak, Iya, silakan. untuk UASnya nanti gambarannya seperti apa ya Pak? Nanti sama Pak Nanang kalau nanya nanya UAS, Mas. Maaf, Oh saya baik Pak. kebetulan nanti Pak Nanang yang setup ya. Kalau tentang materi nggak ada, ya, cukup ya. Cukup Pak, sudah jelas. Baik, Jelas Pak untuk materinya. baik ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya, teman-teman. Sukses di karirnya dan kuliahnya. Terima kasih, cukup dari saya. Mungkin pamit. Sampai ketemu di waktu lain, mungkin atau subjek lainnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak